penguasa. Sang penguasa, sang pencipta alam semesta, menebarkan benih-benih cinta bagai cahaya. Kau ciptakan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Terangi jalan ini, pesona kasih suci. Kuasamu menciptakan ketentraman dunia. Takkan ada kebencian. Damai kita semua. Sang penguasa, sang pencipta alam semesta, menebarkan benih-benih cinta kuasamu ya Tuhan menciptakan ketentraman dunia. Takkan ada kebencian. Damai bagi kita semua. Sang penguasa, pencipta alam semesta. Jumpa kembali di M30 Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya hati-hati, jangan hanya yakin beragama, tetapi hidup dengan kehilangan Tuhan. Jadi saya ingetin teman-teman, hati-hati, jangan sampai kita hanya punya keyakinan gitu, kebanyakan diri sendiri bahwa karena kita sudah beragama, berarti pasti kita mendapatkan Tuhan gitu. Nah ini yang menyesatkan ini, keyakinan semacam ini teman-teman. Jadi banyak sekali orang yang gara-gara sudah beranggapan secara formalitas beragama, khususnya bagi orang-orang Nasrani yang sudah merasa dibaptis terima Tuhan Allah gitu secara formalitas, itu sudah dianggap bahwa ya sudah berarti sudah memang memiliki Tuhan Allah gitu. Nah tapi dalam realitanya teman-teman, kalau bicara baptis gitu beragama, ya itu cuma mendapatkan agamanya teman-teman, baru mendapatkan agamanya gitu. Nah seharusnya kan setelah beragama kita masuk lagi lebih ke dalam gitu, bagaimana melalui jembatan agama ini kita mendapatkan Tuhan Allahnya gitu teman-teman. Nah ini nanti saya coba kupas di dalam kitab Kisah Para Rasul dan kitab Lukas teman-teman, mudah-mudahan bisa lebih tertangkap gitu. Ini sekarang saya langsung bacakan aja teman-teman ke dalam firman yang terkait gitu dengan apa yang saya maksud gitu. Coba teman-teman simak Kisah Para Rasul teman-teman. Kisah Para Rasul, cari pasal 27 teman-teman, pasal 27 ayatnya 22 sampai 34 teman-teman. Ayatnya 22 sampai 34. Nah ini kalau bisa langsung saya baca secara universal aja supaya bisa lebih gampang tertangkap oleh keluarga saya atau teman saya yang non Nasrani teman-teman. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menazarkan kamu supaya kamu tetap bertambah hati. Ini cerita Paulus teman-teman.
Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini gitu. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau gitu. Jadi yaitu orang yang dekat Tuhan itu bisa menjadi anugerah buat yang sesamanya teman-teman. Ini kan dinyatakan seperti itu. Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau gitu di kapal ini akan selamat karena engkau gitu. Nah ini kan karena karunia Allah gitu. Jadi orang yang sudah mendapatkan karunia Allah itu akan berdampak kepada sesamanya teman-teman. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi Paulus begitu yakinnya teman akan satu masukan dari dari roh Tuhan gitu yang ada di dalam rohnya Paulus gitu. Yakin sekali bahwa kalau memang ada nubuatan atau rema seperti itu ya pasti terjadi gitu. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Nah ini teman-teman, saya cuman ingat gitu. Jadi kalau sampai Paulus bisa berdialog gitu, berinteraksi dengan Tuhan Allah, apakah ini ceritanya karena zaman dulu gitu, zamannya Paulus gitu? Apa zaman sekarang tidak mungkin kita berinteraksi dengan Allah gitu? Ya kita berdialog dengan Allah gitu. Apakah tidak mungkin bahwa roh Tuhan itu hidup ya di dalam roh kita? Ini semua ini sebenarnya kan berlaku teman, bukan zaman dulu saja, bukan zaman Paulus saja, zaman sekarang pun gitu, zamannya kita orang ini berlaku teman. Masalahnya kita tidak kita kurang dalam gitu, dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan, sehingga kita anggap bahwa ya itu kan cerita dulu, ini kan cerita di, kalau zaman kita nggak bisa, itu kan cerita Paulus gitu, itu kan cerita di kitab suci. Nah ini yang sering salah kaprah gitu. Jadi banyak orang yang keyakinan tidak mengenal, tidak mengerti bahwa firman Tuhan itu berlaku sampai sekarang teman-teman. Jadi apa yang dicantum di dalam kitab suci gitu, ya itu berlaku sampai sekarang. Tidak hanya kitab suci Alkitab saja loh, kitab suci Al-Quran dan kitab suci yang lain pun ya berlaku sampai sekarang teman. Bukan berarti cerita legenda gitu, ceritanya beda. Kalau cerita contoh cerita urusan apa ya, kalau kita lihat sering di televisi gitu, ada cerita Hercules gitu, ada cerita orang kuat namanya Hercules, ada juga cerita orang kuat namanya Simpson gitu. Nah kalau kita bicara kita mengenal mengerti akan firman Tuhan, yang namanya Hercules itu cuman cerita dongeng teman, legenda gitu, bahwa zaman dulu ada orang namanya Hercules, ibunya manusia, bapaknya dewa Zeus kalau nggak salah gitu. Jadi ceritanya begitu, legenda, nggak ada terjadi, ada yang namanya terjadi Hercules beneran itu tidak ada gitu. Itu hanya cerita dongeng saja, cerita legenda saja. Tapi kalau bicara cerita Samson itu bener kok, di firman Tuhan ada gitu. Di kitab suci itu ada gitu. Jadi kalau kita tidak mengenal mengerti akan lebih dalam akan firman Tuhan, akhirnya tidak bisa membedakan teman, cerita mana yang dongeng, ya cerita mana yang memang realita gitu, ya cerita mana yang cerita dongeng dan cerita zaman dulu, dan mana cerita yang realita dan masih berlaku sampai hari ini. Jadi kalau cerita Hercules ya jelas dongeng dan tidak ada saat ini gitu. Tapi kalau bicara cerita Simpson gitu, itu terjadi kok teman. Sampai ini hari itu kita masih begitu. Begitupun cerita Paulus gitu. Jadi apa yang terjadi di Paulus itu bukan tidak mungkin terjadi di kita, sangat mungkin terjadi di kita, asal kita lebih dalam mengenal mengerti akan firman Tuhan dan kita tahu gitu yang namanya rancangan kehendak Tuhan itu apa. Jadi kembali lagi cerita Paulus ini teman-teman, bukan hal yang mustahil itu terjadi pada eranya kita teman-teman. Nah ini yang teman-teman harus camkan gitu. Jadi sebab itu tambahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau gitu. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan.
Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa gitu. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 saut di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang gitu. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka meneruskan sekoci dan berbuat seolah-olah saut di haluan gitu. Berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa saut di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat gitu. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut gitu. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa 14 hari loh. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya gitu teman. Jadi ini cerita Paulus kepada perwira, kepada anak-anak kapalnya gitu, kepada tahanan yang lain, cerita begitu gitu. Bahwa dia mendapat kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan akan menyelamatkan kapal itu dan mereka, isi orang-orangnya gitu. Nah ini saya sudah bicarakan teman-teman supaya bisa langsung ke draft, tapi sekarang saya cross check dulu dengan kitab Lukas teman-teman. Kitab Lukas pasal 15, coba teman-teman cari kitab Lukas pasal 15 ayatnya 11:32. Nanti saya ceritakan semua di draft aja teman-teman. Jadi biarin lebih cepat gitu. Kitab Lukas pasal 15 teman-teman, ayatnya 11 sampai 32. Ini judul perikopnya teman-teman, perumpamaan dan anak yang hilang. Ini terpaksa saya baca semua teman-teman dari 11 sampai 32 karena ini ngait semua gitu. Nanti saya jelasinnya di draft gitu. Jadi perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang ini cerita perumpamaan nih teman-teman. Jadi cerita Yesus sedang mengumpamakan kepada murid-muridnya gitu. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka gitu. Jadi ada anak bungsu yang minta warisnya di depan teman-teman. Jadi akhirnya sama si bapaknya dikasihkan gitu, dibagi-bagi sesuai porsinya mereka gitu. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh gitu. Jadi si anak bungsu itu pergi pergi meninggalkan bapaknya gitu. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidupnya berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia mulai melarat gitu. Si bungsu ini mulai melarat nih. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya gitu. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi saking kelaparannya teman-teman, sampai si bungsu ini mau makan makanannya si babi gitu. Jadi ya makanan babi itu mau dimakan, itu saja tidak dikasih teman-teman sama si penjaga lain atau sama pemiliknya gitu. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan itu. Jadi si bungsu mikir begitu, jadi ingat cerita bapaknya dengan karyawan bapaknya gitu. Kok malah berkelimpahan makanan gitu di tempat bapaknya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak gitu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayah. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Nah ini kalau cerita sampai ke titik ini teman-teman, ini kan cerita si bungsu yang ngawur gitu kan, minta misah dari bapaknya, hidup foya-foya, akhirnya melarat. Setelah melarat
Tapi si bungsu ini ingat balik lagi teman-teman, ingat balik cari bapaknya lagi gitu. Nah ini ceritanya, meskipun si bungsu ini pergi meninggalkan bapaknya gitu, tapi waktu dia mengalami sengsara, si bungsu ini ingat bapaknya dan balik teman-teman, minta ampun gitu. Nah ini ceritanya, kata anak itu kepada bapaknya, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah ini berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Jadi bapaknya tetap aja nerima si bungsunya teman-teman. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya gitu. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati, dianggapnya sudah hilang, mati gitu, dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria teman-teman. Nah ini cerita dari persepsi satu, kan si bungsu nih, kan anaknya dua nih, cerita bungsu dan sulung. Ini baru cerita bungsunya dulu teman. Bungsu itu kan yang macam-macam, minta meninggalkan rumah, minta hartanya dibagi gitu, akhirnya hidup foya-foya, akhirnya jatuh melarat. Tapi si bungsu itu ya kita sebut kategori anak yang hilang, ya wajar teman, karena meninggalkan bapaknya kan gitu. Nah cuman si bungsu itu setelah mengalami penderitaan melarat segala macam, dia ingat lagi bapaknya, ya balik lagi mencari bapaknya. Berarti anak bungsu ini sempat hilang teman-teman, hilang memang di luar bapaknya gitu. Itu cerita si bungsu gitu. Nah ini lanjut lagi, kita bicara masuk ke cerita yang si sulung gitu. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengarkan bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian itu. Nah kalau cerita si sulung teman, si sulung itu kan tidak meninggalkan bapaknya, berarti kan hidup selama si bungsu itu melanglang buana enggak keruan gitu. Sulung itu kan tinggal di dalam bapaknya teman, tetap bareng sama bapaknya gitu. Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Kenapa sih bapaknya kok bikin pesta gitu tuh? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Nah ini berarti si sulung baru tahu bahwa ayahnya itu welcome kembali anak bungsu yang dianggap kurang ajar lah sama si sulung gitu. Nah, kenapa kok kurang ajar begitu, kok malah disayang gitu kan? Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk gitu. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah aku mendengar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku gitu. Nah terus, tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur gitu. Ya, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya gitu, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu gitu. Kita patut bersuka cita, bergembira karena adikku telah mati menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali. Jadi kalau dari versi bapaknya, tetap aja bapaknya sayang, jadi bapaknya dan sayang si bungsu yang dianggap sama kakaknya dianggap ngabur gitu. Ya sebaliknya bapaknya juga sayang sama si sulung gitu. Jadi bapak gitu, hati bapak itu tetap. Nah ini cerita kalau bicara ini kan cerita perumpamaan nih. Yesus kasih perumpamaan kepada murid-muridnya gitu. Nah ini kalau bicara Bapa itu adalah Tuhan Allah, kita itu adalah bisa dalam kategori menjadi si bungsu, bisa juga kita menjadi si sulung. Nah inti cerita di sini teman-teman, yang nanti saya mau sampai ke dalam draft itu intinya gitu. Banyak orang yang mencap bahwa si sulung itu, si bungsu itu memang nggak pantas gitu ya menerima Tuhan menerima kembali si bungsu itu nggak pantas. Nah sebaliknya si sulung yang berpikir bahwa ya saya yang setia gitu, tidak meninggalkan, saya tetap tinggal di dalam Bapa, dalam arti kata kalau di Tuhan Allah berarti saya hidup bersama Tuhan Allah, ya berarti mestinya saya lebih baik gitu dibanding dengan orang yang di luar Tuhan Allah, yang hilang dari Tuhan Allah. Nah tapi ternyata teman-teman, ini yang mesti teman hati-hati gitu, bahwa
waktu kita bersama Tuhan, kita hidup bersama Tuhan, kita berkeyakinan bahwa hidup bersama Tuhan. Sebenarnya apakah benar bahwa kita hidup bersama Tuhan? Apakah benar si sulung itu hidup bersama dengan bapaknya gitu? Apakah benar kita hidup yang merasa sudah beragama gitu, sudah ada di dalam Tuhan karena beragama gitu? Si sulung dianggap mungkin tidak beragama lah gitu karena memang di luar Tuhan gitu. Nah, kita yang sudah merasa beragama di dalam Tuhan, apakah kita punya keyakinan bahwa kita ini adalah hidup bersama Tuhan? Nah, ini yang tanda tanya, teman-teman. Buktinya ya cerita si sulung ini gitu. Si sulung ini meskipun tinggal bersama bapaknya, tapi si sulung ini tidak kenal kok, tidak kenal, tidak mengerti gitu akan apa keinginan bapaknya, aja nggak ngerti gitu. Jadi kita diingatkan dari cerita ini, teman-teman, jangan sampai kita ini menjadi si sulung gitu ya. Kita bisa menjudge, bisa menghakimin bahwa orang yang tidak beragama, orang yang tidak melakukan liturgi agama, tidak melakukan hal-hal agama yang sifatnya misi-misi kerohanian gitu, atau mungkin jadi anggota majelis di dalam rumah-rumah ibadat, dianggap bahwa orang-orang yang tidak melakukan itu adalah orang yang sesat gitu, orang yang ngawur gitu, orang yang di luar Tuhan. Tapi sebaliknya, orang yang melakukan hal-hal yang begitu gitu, yang bicara tata ibadat agama, yang aktif di dalam misi-misi kerohanian, aktif ke dalam anggota-anggota bagaimana jadi memanage sebuah organisasi di dalam keagamaan itu gitu ya, tapi dalam prakteknya juga tidak mengenal, tidak mengerti akan apa yang Tuhan perintah peraturkan, teman-teman. Karena mereka itu tidak mengenal lebih dalam akan firman Tuhan gitu. Nah, kalau sampai tidak mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, bagaimana dia bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki gitu, apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan perintah peraturkan, apa yang Tuhan janji-janjikan? Nggak tahu semua, teman. Nah, ini jangan sampai cerita di sini diingatkan bahwa kita jangan sampai kepada Tuhan itu ya, jangan sampai seperti si bungsu itu kan ngawur banget gitu. Tapi juga jangan sampai si bungsu itu kan berarti hidup di luar Tuhan. Tapi kita juga jangan sampai hidup seperti si sulung gitu ya, merasa ada di dalam Tuhan, berkeyakinan hidup bersama Tuhan di dalam Tuhan, tapi dalam realita tidak mengenal, tidak mengerti apa yang perintah dan peraturan si bapaknya, apa yang bapaknya rancang dan kehendaki, apa yang bapaknya janji-janjikan, itu tidak mengenal, tidak mengerti, teman. Jadi tidak ada bedanya menjadi si bungsu yang meninggalkan Tuhan Allah atau menjadi si sulung yang hidup bersama Tuhan Allah, tapi dengan cara yang tidak benar, teman. Karena ya cuman yakin saja bahwa dia percaya Tuhan dari pikiran, perasaan, kehendak sendiri, dan si sulung juga percaya bahwa dia mengenal firman Tuhan, ya padahal tidak mengenal gitu, tidak mengenal apa yang bapaknya perintah peraturkan, apa yang bapaknya janji-janjikan, apa yang bapaknya itu rancang dan kehendaki gitu. Nah, ini jangan sampai kita menjadi si bungsu, tapi kita juga jangan sekaligus menjadi si sulung, teman-teman. Ini cerita bungsu dan sulung seperti itu. Nah, ini saya sudah bacakan, teman-teman, di kitab Kisah Para Rasul pasal 27, 23 sampai 34 ayatnya, dan di kitab Lukas 15, teman-teman, ayatnya 11 sampai 32. Nah, ini saya coba mulai masuk ke dalam draft saya aja, teman-teman. Ini saya pagi ini bikin sharing seperti ini, teman-teman, karena ada catatan di kitab suci saya. Itu cerita, saya punya saudara gitu. Mungkin saya nggak mau cerita yang detail sampai nyebut nama orangnya gitu. Saya cuma bicara, saya punya saudara gitu. Pada tahun 2014, tepatnya itu tanggal 30 Maret tahun 2014, teman-teman. Itu berarti kalau 2014 saya sudah membaca firman itu dari 2007 gitu. Berarti saya sudah 7 tahun, teman-teman. 7 tahun sudah mulai membaca kitab suci. Ya mungkin ya kalau 7 tahun, mungkin ya kalau di catatan saya udah baca mungkin hampir 10 kali, teman. Jadi waktu itu saudara saya ini kasihan banget, teman-teman. Jadi perusahaannya tadinya kan perusahaan yang dia kelola itu kan dari tiga saudara lakinya gitu. Itu di luar yang saudara perempuannya. Jadi ada 3 saudara laki gitu. Ya salah satunya yang ketemu saya ini gitu. Si A inilah. Si A ini gabung dengan
kakak-kakaknya gitu, B dan C, tapi yang datang ke saya cuma si A gitu. Nah si A ini teman mengalami hal yang gak enak sekali gitu dalam hidup, kasihan sekali gitu. Padahal dia itu sangat sangat aktif gitu, sangat aktif di urusan-urusan aktivitas rohani yang dasarnya dari tradisi dan adat istiadat teman. Jadi cukup termasuk aktivis gitu. Jadi dia itu sangat aktif sekali dan dia baik ya, kalau saya bilang ya orang baik gitu. Saudara saya ini si A ini baik gitu. Cuman ya aktivitasnya karena belum masuk di dalam Tuhan Allah, ya dia melakukan apa yang diperintah peratukan oleh adat istiadat dan tradisinya, dan dia lakukan itu habis-habisan teman. Ya kadang-kadang dia sembahyang sampai subuh gitu. Jadi memang orang baik gitu. Nah cuman waktu tahun 2014 dia itu rupanya sudah pecah dengan si B dan C, kakak-kakaknya, dua kakaknya itu. Jadi si A itu sudah mandiri sendiri dan menghadapi kendala teman-teman, menghadapi kendala dengan perusahaannya gitu. Nah kalau saya pelajarin waktu itu sampai 2014 itu, waktu ketemu itu dalam kondisi dia juga mengalami masalah dengan istrinya teman-teman. Jadi istrinya itu sampai meninggal teman-teman. Istrinya meninggal gitu karena sakit gitu, meninggal. Dan kebenaran dia punya dua anak itu ya kalau di sekarang apa ya, seperti autis ya. Jadi anaknya brilian sekali gitu, pintar sekali teman. Cuman ya autis mungkin ya, kalau disebutnya autis itu. Jadi memang pandai sekali, pintar sekali gitu. Nah, saya jadi cerita sharing waktu ketemu dengan dia, karena saya sudah 7 tahun terima Tuhan Allah, dan sudah mempelajari firman Tuhan itu ya hampir ya mungkin 7-10 kali putaran kali, 10 kali patam gitu, dan sering sekali dengar khotbah, sharing dengan teman-teman. Jadi saya ketemu dengan saudara saya ini si A ini, jadi saya ketemu dia dari Jakarta ke Cirebon, jadi akhirnya saya sharing teman-teman. Saya cerita bahwa apa yang saya alamin, mujizat-mujizat yang saya alami itu ada 3 mujizat. Saya bilang tahun yang 2001 saya ngalamin mujizat pertama gitu, yang mungkin bentuknya misalnya anggaplah bebannya itu ada 10 kilo gitu temannya. Nah tahun 2007 saya terima mujizat terima Tuhan gitu, yang Romo Said katakan itu adalah mujizat yang terbesar. Dan tahun 2011 2012 saya terima mujizat yang ketiga. Nah, saya cerita ke saudara saya si A itu bahwa saya terima 3 mujizat itu, dan 2003 itu saya terima yang bukan cuma 10 kilo, mungkin bebannya sudah 100 kilo kali, jadi 10 kali lipat waktu tahun 2001 gitu. Nah gara-gara 3 mujizat itu jadi akhirnya saya percaya gitu keberadaan Tuhan Allah itu ada, dan saya percaya ya bahwa ya Tuhan itu lewat bisa apa ya, handling kita lewat beban-beban yang kita pikul itu yang saat itu dihadapi gitu. Nah meskipun waktu itu saya mikir belum sampai sedalam ini teman-teman. Kalau per ini hari tahun 2011 saya mikir bahwa mujizat itu kan hanya sebagai apa ya, sebagai apa kategorinya itu kan bagi anak-anak rohani gitu. Tapi kalau makin dewasa rohani, mujizat itu kan bukan andalan kita gitu. Sebenarnya yang diandalkan kita adalah janji Tuhan teman-teman. Janji-janji Tuhan itu gitu yang harus diandalkan kita. Apa bedanya mujizat dengan janji Tuhan itu? Kalau mujizat itu kita tidak ada action apa-apa, Tuhan yang action itu terjadi teman-teman. Tapi kalau yang Tuhan inginkan adalah janji Tuhan gitu. Janji Tuhan yang harus kita tuai. Kalau janji yang Tuhan harus kita tuai, berarti kita harus belajar teman-teman, benar-benar mendalami pengertian akan firman Tuhan, bagaimana kita harus melakukan firman Tuhan sehingga kita bisa menuai janji Tuhan. Jadi ada usaha dari kita, ada effort dari kita gitu. Nah ini bagusnya yang namanya kita bukan mengandalkan mujizat tapi mengandalkan janji Tuhan. Ini bagusnya gitu teman. Jadi akhirnya kita menjadi dewasa rohani untuk bisa melakukan firman Tuhan gitu. Nah untuk melakukan firman Tuhan itu ya butuh pengertian akan firman Tuhan, butuh roh Tuhan untuk mengerti dan juga mampu melakukan. Kenapa? Karena biasanya waktu kita ingin menuai janji Tuhan, kalau bicara di perjanjian baru, biasanya kita menghadapi penderitaan teman. Nggak mungkin nggak menderita gitu. Jadi jangan bayangkan kalau mujizat Tuhan kan kita nggak ngalamin apa-apa, itu sebagai dispensasi aja gitu, bonus aja dari Tuhan untuk kita dari kata-kata rohani ya, untuk bisa percaya Tuhan dan memang percaya kuasa Tuhan dan keberadaan Tuhan. Cuman mujizat itu gunanya untuk itu teman-teman. Tapi begitu kita sudah percaya Tuhan, keberadaan Tuhan dan kuasa Tuhan, ya kita mesti mulai menjadi dewasa rohani dengan yang melakukan firman Tuhan teman-teman, untuk menuai janji-janji Tuhan.
Jadi ceritanya begitu teman-teman. Jadi waktu tahun 2014 itu saya ngalami begitu. Nah ini kuncinya itu, makanya ini terkait dengan terlahir dalam keluarga besar. Saya terlahir dalam keluarga besar, termasuk si A tadi teman-teman. Terlahir dalam keluarga besar yang berpegang pada tradisi dan adat istiadat nenek moyang, dan yang berpindah iman, kalau saya ya berpindah iman setelah berumur 47 tahun teman-teman, dengan hidup ya mengandalkan Tuhan Allah gitu. Jadi yang tadinya mengandalkan adat istiadat dan tradisi, sekarang saya tahun 47 tahun umur saya berpindah gitu untuk bisa mengandalkan Tuhan Allah, sehingga mendapat pengenalan serta pengertian yang berbeda dalam hal kerohanian gitu. Jadi akhirnya waktu saya, karena saya kan pindah itu kan minoritas teman-teman. Sampai ini hari juga saya 4 bersaudara kandung gitu. Ya cuman saya ada yang memang ikut Tuhan Allah gitu. Kalau yang 3-nya masih bicara adat istiadat. Ini baru dari keluarga kecil saya loh teman-teman. Kalau keluarga besar saya tetap aja gitu. Saya ini minoritas gitu. Saya ini minoritas pegang Tuhan Allah, sedangkan keluarga besar saya pasti mayoritas ya pasti pegang adat istiadat dan tradisi gitu teman-teman. Jadi memang saya itu jadi minoritas di keluarga kecil ya, berempat saudara kandung itu saya sendirian gitu. Di dalam keluarga besar saya, ya saya juga termasuk yang minoritas sedikit sekali teman-teman. Jadi saya pegang Tuhan Allah itu ya benar-benar dalam kondisi yang jadi sorotan gitu teman-teman. Dianggap aneh kali, dianggap nggak tahu kalau dari versi mereka dianggap salah jalan kan. Karena memang kalau parameternya dari sukses duniawi sampai ini hari, sejak saya tahun 2007 ikut Tuhan Allah gitu, ya tidak menunjukkan gejala-gejala, belum menunjukkan atau tidak menunjukkan dari kesuksesan duniawi itu jadi lebih bagus teman, mungkin lebih buruk iya gitu, belum begitu ya. Tapi kalau sekarang saya lihat apakah sasaran saya sukses duniawi, bukan itu gitu. Ya ikut Tuhan Allah itu bukan sasaran utamanya sukses duniawi atau mencari kebahagiaan duniawi gitu. Tapi sukses dengan Allah itu adalah bagaimana mendapat keselamatan akhirat dan nanti hidup di akhirat di surga bersama Tuhan Allah. Itu loh, itu janji Tuhan tuh itu gitu. Jadi beda sekali dengan target orang duniawi yang cuma bicara bagaimana hidup untuk berkesuksesan duniawi dan mendapatkan kebahagiaan duniawi gitu. Tapi kalau dengan Tuhan Allah beda, bagaimana untuk bisa mendapatkan target keselamatan dalam akhirat dan tinggal bersama Tuhan Allah untuk dapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan Allah. Jadi saya cerita begini supaya teman-teman tahu, ada bayangan bahwa saya itu sampai ini hari juga dalam kondisi yang minoritas sekali teman-teman. Ada keluarga yang bertahan dengan berpegang pada tradisi dan adat istiadat, tetapi ada keluarga yang berpindah iman kepada Tuhan Allah gitu. Dari dua perbedaan akan terkait dengan cerita di kitab Lukas pasal 15 ayat 11 hingga 2 tadi, yang perumpamaan anak yang hilang tadi gitu, di mana inti cerita adalah bapak yang mempunyai 2 anak laki-laki, sulung dan bungsu. Nah makanya saya cerita begini teman-teman. Jadi saya konversikan bahwa kalau saya bicara dengan si A itu adalah kelompok keluarga saya yang masih bisa bertahan seperti dengan cara adat istiadat dan tradisi. Nah kalau saya ceritakan tadi baca di kitab para rasul yang pasal 27 ayat 22, 34 perumpamaan anak yang hilang, saya asumsikan bahwa si A ini adalah anak yang hilang gitu. Anak yang hilang dari persepsi tidak ngikut Tuhan Allah gitu teman. Tapi juga ada gitu keluarga saya termasuk saya gitu, yang termasuk mestinya anak yang tidak hilang teman, karena saya mengandalkan Tuhan Allah gitu. Kalau enggak minoritas saya juga yang mengandalkan Tuhan Allah, berarti keluarga yang tidak hilang. Kita asumsikan seperti itu teman-teman. Waktu kita belum dewasa rohani kita asumsikan begitu. Berarti kalau cerita orang yang meninggalkan tidak hidup bersama Tuhan Allah, berarti kategorinya adalah anak yang hilang gitu. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan Allah dalam arti kata beragama saja gitu, yang beragama dengan ujung-ujungnya bertuhan Allah, adalah berarti bukan anak yang hilang. Tapi kalau saya tadi cerita, ya benernya dua-duanya kan anak yang hilang teman-teman. Jadi pengen yang tidak mengandalkan Tuhan Allah yang disebutnya anak yang hilang gitu tuh. Ya, tapi sebaliknya orang yang beragama yang mengandalkan Tuhan Allah tapi dalam prakteknya mengerti firman Tuhan pun tidak gitu, mengerti Tuhan Allah secara pribadi pun tidak, mengerti bahwa ada roh Tuhan itu juga tidak, ya tidak juga mengenal bagaimana Tuhan pengen kita melakukan firman. Nah, itu bagaimana kita pengen sebut bahwa itu
orang orang yang hidup bersama Tuhan Allah gitu. Ya, itu sih cuman formality gitu, formality secara agama ya memang dia terima Tuhan Allah, tapi dalam prakteknya tidak terima Tuhan Allah benar-benar. Jadi sama aja akhirnya pengen dikatakan si sulung itu ada di dalam bapaknya, di dalam Tuhan Allah, tetap aja sebagai anak yang hilang gitu. Anak yang hilang tapi di dalam gitu. Di dalam Tuhan Allah berarti anaknya hilang. Kalau si bungsu di luar Tuhan Allah disebut anak hilang. Si sulung yang tinggal di dalam Allah tapi disebut juga anak yang hilang. Dan jangan sampai, maksud saya, teman-teman itu terjebak dalam kondisi itu, teman-teman. Jangan sampai kita bicara kita secara simbolis, secara formality sudah terima Tuhan Allah gitu ya, secara keluarga atau secara dibaptis gitu, secara Nasrani gitu, atau mungkin kalau di Islam saya nggak tahu sebutannya apa, mungkin di agama saya nggak ngerti juga sebutan baptis itu apa gitu. Cuman ya akhirnya ya cuman seperti anak yang sulung gitu, jadi sudah beragama tapi sebenarnya tidak menemukan rancangan dan kehendak Tuhan gitu, teman. Nah ini jangan sampai kita kejebak di situ gitu. Bungsu sempat memilih hidup di luar bapaknya dan dianggap terhilang, dan sulung memilih hidup di dalam bapaknya. Tetapi diceritakan tidak hanya bungsu yang terhilang karena ada di luar bapaknya, tetapi sulung juga terhilang karena tidak dapat hidup selaras dengan bapaknya gitu, teman-teman. Jadi tidak si bungsu, tidak si sulung, ya dua-duanya kan hidupnya hilang, teman-teman. Nah tadi kembali lagi kalau di kitab Lukas pasal 15, 11, 32 ayatnya gitu, di perikopnya judulnya itu perumpamaan anak yang hilang gitu. Dikonversikan cerita bapak yang di dalam cerita ini gitu sebagai Tuhan Allah, maka dalam kehidupan kita juga akan dapat terjadi bagi keluarga yang berpegang pada tradisi dan adat istiadat adalah sebagai si bungsu gitu. Diumpamakannya begitu, teman-teman. Dan adapun keluarga yang berpegang pada Tuhan Allah adalah sebagai si sulung, diumpamakan seperti itu gitu. Nah, perumpamaan si bungsu sebagai anak yang hilang karena hidup di luar Tuhan Allah, sedangkan si sulung juga sebagai anak yang hilang karena meskipun hidup di dalam Tuhan Allah tetapi tidak hidup dengan kenal dan mengerti akan pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan Allah sebenarnya gitu. Gitu, karena si sulung itu tidak mendalami, teman-teman, tidak mendalami apa pikiran, perasaan dan kehendak dari si bapaknya gitu. Ya sama aja, jangan sampai kita masuk ke dalam status beragama tapi kita sendiri tidak mengenal, tidak mengerti apa yang ada, yang firman Tuhan perintah dan peraturkan gitu, apa yang firman Tuhan janjikan, apa yang firman Tuhan rancang dan kehendaki. Sama aja bohong, teman. Sama aja cerita si sulung yang tidak kenal bapaknya itu, apa bedanya sama si bungsu gitu. Nah makanya di sini dinyatakan dua-duanya, teman-teman, jadi terhilang. Ya yang si bungsu terhilang memang di luar bapaknya gitu ya, yang namanya istilahnya kalau di keluarga saya berarti si A itu terhilang karena di luar Tuhan Allah, tapi keluarga saya yang lain, yang minoritas, yang ada yang mengaku berkeyakinan dalam Tuhan Allah pun juga bisa disebut terhilang, teman-teman, karena mereka tidak mengenal, tidak mengerti ya pikiran, perasaan, kehendak apa yang diinginkan Tuhan Allah gitu. Ya mereka tidak pernah mendalami pengenalan, pengertian akan firman Tuhan gitu. Mereka tidak pernah mengerti gitu akan janji-janji Tuhan. Mereka tidak mengenal dan mengerti akan rancangan kehendak Tuhan. Jadi kembali lagi, kehilangan itu bisa dari dua, teman-teman. Kehilangan di luar Tuhan Allah, tapi juga jangan sampai nanti kita kehilangan di dalam Tuhan Allah. Makanya temanya saya buat hati-hati, jangan hanya yakin beragama saja, kita udah anggap sudah terima Tuhan, tetapi hidup kita masih dengan kehilangan Tuhan. Maksudnya kehilangan Tuhan itu karena kita ya hanya punya keyakinan dalam hal mengenal Tuhan, pribadi Tuhan Allah. Kita hanya punya keyakinan dalam hal mengenal firman Tuhan Allah gitu. Ya cuma dalam keyakinan saja. Dalam prakteknya tidak, teman-teman. Tidak mendalami pengenalan, pengertian Tuhan gitu. Ya tidak bagaimana menggeluti, mencari pengertian akan firman Tuhan, ya tidak menghidupkan roh Tuhan gitu, tidak melakukan firman Tuhan. Dan gimana kita pengen sebut bahwa kita ini mendapatkan Tuhan gitu ya, memang tidak ada yang dilakukan apa-apa untuk Tuhan tuh.
Perumpamaan si bungsu adalah orang-orang dunia yang tidak atau belum kenal Tuhan Allah gitu. Dan si sulung adalah orang-orang beragama yang dengan keyakinan sudah kenal dengan cara tidak benar gitu. Karena tidak kenal ya akan perintah dan peraturan firman Tuhan, dan tidak kenal rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Ya, khususnya untuk pribadi ya, dan tidak kenal rancangan dan kehendak pribadi Tuhannya gitu teman. Jadi di sini saya balikin lagi teman-teman, jangan sampai kita kejebak gitu hanya dalam keyakinan diri kita sendiri bahwa kita memang mengenal apa kita itu sudah percaya Tuhan gitu, kita ini sudah mengenal firman Tuhan, tapi hanya dalam keyakinan aja teman. Dan banyak orang teman-teman yang punya keyakinan ini lebih senang teman-teman mencari hidup bersama Tuhan itu bukan mendalami pengenalan pengertian firman Tuhan, bukan mencari pengertian akan firman Tuhan gitu, bagaimana sampai mampu melakukan firman Tuhan. Tapi teman-teman yang punya keyakinan ini meskipun beragama, tapi dia lebih memilih teman-teman, lebih memilih yang lebih nyata gitu. Maksudnya misalnya yang lebih rasio gitu, misalnya menjadi anggota atau majelis dari aktivitas kerohaniannya ya, atau masuk ke dalam membantu visi misi gitu, visi misi rohani ya. Bisa juga masuk ke dalam activity sosial gitu ya, aktivitas yang dilakukan oleh ibadat itu dalam bentuk sosial gitu. Nanti ada juga yang cuman sekedar apa ya, sekedar ikut aktif misalnya dalam hal pujian penyembahan, tapi ya nggak ngerti apakah itu paduan suara atau pujian penyembahan gitu. Karena kalau bicara hanya kalau di dalam Nasrani teman-teman, yang namanya menyanyi untuk Tuhan itu adalah pujian penyembahan teman-teman. Nah ini kacau sekali teman-teman, antara beda ini ikut aktivitas menyanyi gitu dalam vokal grup gitu, dalam grup yang besar, dalam kur gitu ya, atau pujian penyembahan untuk Tuhan gitu ya. Rasanya ya orang-orang yang hanya punya keyakinan tidak tahu teman-teman, tidak bisa membedakan mana yang menyanyi sebagai pujian penyembahan untuk Tuhan gitu, dan mana yang disebut menyanyi untuk memang paduan suara teman-teman. Nah ini kan jadi kacau teman-teman. Jadi memang kembali lagi, kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, jadi apa yang diperbuat kita yang maksudnya baik itu bisa menjadi tidak benar teman-teman. Nah ini yang saya ingatkan lagi ya, jangan sampai pengertian kita, contohnya dalam perumpamaan anak yang ini gitu, dua anak ini yang sulung, yang bungsu dan sulung itu, kalau mungkin untuk orang-orang yang punya keyakinan mungkin dianggap bahwa yang benar itu adalah si sulung gitu, karena sulung ini tidak macam-macam, tidak foya-foya, ya tetap tinggal bersama dengan bapaknya gitu ya. Mungkin kalau dari sisi orang keyakinan bahwa si sulung ini baik teman-teman, orang baik gitu tuh. Jadi dibanding sama orang si bungsu yang jahat gitu. Kalau si bungsu kan minta bagi waris, hidupnya nggak keruan gitu, akhirnya jadi melarat, nggak malu balik lagi gitu. Ya pasti orang keyakinan beranggapan bahwa si bungsu ini orang yang jahat lah, orang nggak baik gitu. Nah sebaliknya si sulung ini lebih baik gitu daripada si bungsu gitu, karena sulung itu tidak tinggalkan bapaknya, ya hidup bareng, tidak foya-foya gitu. Ya dianggapnya baik gitu. Tapi ternyata kalau dari sisi kedewasaan rohani, ya tidak si bungsu yang jahat gitu, ya tidak si sulung yang dianggap baik. Dua-duanya salah teman-teman, dua-duanya salah gitu, karena dua-duanya tidak mengenal, tidak mengerti akan perintah peraturan Tuhan. Dua-duanya itu tidak melakukan firman Tuhan teman-teman. Jadi akhirnya ya dua-duanya terhilang. Nah ini jadi jelas teman-teman, bedanya itu kita jangan sampai hidup seperti si bungsu gitu, yang memang benar-benar realitanya meninggalkan Tuhan, ngawur gitu hidupnya. Tapi kita juga jangan cuma berhenti seperti si sulung. Nah si sulung ini yang saya umpamakan orang yang punya keyakinan, orang yang beragama, tapi tidak mengerti akan firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan teman. Ini kan sayang. Jadi kalau saya kembali ke judulnya lagi kan, jangan sampai ya hati-hati gitu, hati-hati, kita harus hati-hati dalam hidup itu. Jangan sampai
hanya yakin, cukup hanya dengan keyakinan beragama saja gitu ya, dengan melakukan aktivitas liturgi ibadat gitu ya, melakukan aktivitas visi misi rohani gitu yang dilakukan oleh tempat ibadah kita, atau mungkin hanya menjadi anggota atau majelis dari tempat ibadah kita gitu, atau mungkin juga hanya melakukan aktivitas bakti sosial gitu. Itu semua baik teman-teman, itu semua baik gitu, tapi ya kurang benar teman-teman, tidak benar gitu ya, karena yang Tuhan inginkan bukan cuma itu. Yang Tuhan mau itu bagaimana ya kita semua itu mengerti akan firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, kita melakukan firman dalam bentuk setelah kita mengerti apa perintah Tuhan, bukan apa yang kita pikir, rasakan dan kendaki dari diri kita sendiri teman-teman. Jadi benar itu adalah melakukan kehendak Tuhan, kehendak pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan teman. Jadi intinya gitu, melakukan hal yang benar adalah melakukan ya pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Tapi kalau bicara baik, mungkin belum tentu melakukan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Jangan-jangan hanya sebatas melakukan pikiran, perasaan dan kehendak sendiri gitu. Itu mungkin bisa kategori baik. Tapi kalau bicara si bungsu itu kan karena hidup di luar Tuhan, ya dianggapnya malah jadi jahat gitu, bukan baik. Jadi saya ingatkan sekali lagi teman-teman, kita tidak boleh menjadi si bungsu yang memang hidup di luar Tuhan. Kita juga jangan sampai menjadi si sulung yang hidup bersama Tuhan tapi tidak mengenal, mengerti, serta tidak melakukan firman Tuhan. Tapi ya kita harus hidup dengan lebih dalam mengenal, mengerti firman Tuhan, dan kita hidup dengan berani melakukan firman Tuhan teman. Dan tidak ada cara lain teman. Berulang kali saya sharingkan bahwa kita harus mengenal, mengerti akan firman Tuhan, dan kita harus menghidupkan teman, menghidupkan Tuhan, firman Tuhan, menghidupkan roh Tuhan gitu ya, untuk dapat mengerti firman Tuhan dan untuk dapat melakukan firman Tuhan. Jadi urusannya cuma dua teman, bagaimana kita menghidupkan firman Tuhan dan bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan. Oke teman-teman, see you, bye bye.